Kehadiran mereka dalam kubu yang sebelumnya ditentang menimbulkan pertanyaan besar nih. Apakah ada perubahan pandangan ataukah sekedar tindakan politik strategi saja? Tapi yang menjadi sorotan sekarang adalah perubahan sikap mereka yang kini mendukung Prabowo dengan tegas. Dengan perubahan sikap politik yang terjadi, masyarakat menantikan klarifikasi dan penjelasan yang dapat menegaskan kembali integritas mereka. Ganjar Pranowo kemarin nih lagi ngomongin tentang sikap 3 purnawirawan Jenderal TNI yang mendukung Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2. Menurut Mas Ganjar, sikap mereka terkesan tidak konsisten dan mencari sensasi. Pada pemilu 2019 misalnya, ketiga jenderal yang dimaksud Ganjar, yaitu adalah Wiranto, LBP, dan Agung Gumelar, mereka menunjukkan penolakan untuk mendukung Prabowo. Alasannya, karena Prabowo dinilai memiliki catatan buruk dalam karir militernya. Tapi yang menjadi sorotan sekarang adalah perubahan sikap mereka yang kini mendukung Prabowo dengan tegas. Nah, Mas Ganjar mungkin heran ya atas perubahan sikap tersebut sih, khususnya saat dirinya menghadiri deklarasi Persatuan Purnawirawan yang memberikan dukungannya pada Ganjar Mahfud nih. Dalam acara tersebut beberapa jenderal purnawirawan Polri turut hadir, termasuk ada ex Kapolri seperti Surojo Bimantoro, Rusdi Harjo, dan Goris Mere. Nah, keberadaan mereka ini menambah pertanyaan dari Ganjar terkait konsistensi dukungan politik dari para purnawirawan TNI dan Polri. Ganjar juga menyoroti pernyataan yang pernah dilontarkan oleh ketiga jenderal tersebut terkait Prabowo. Meskipun mereka kini memberikan dukungannya, Ganjar menganggap penting itu harus ada klarifikasinya lah terkait sikap mereka pada tahun 2019 lalu. Rekan-rekan wartawan dan masyarakat pada umumnya terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam penjelasan ini ada fakta yang saya sampaikan. Ya. Pertama, 98 itu ada kasus penculikan. Yang kedua, akibat dari itu Pangdam memutuskan mengusut, memeriksa dengan membentuk Dewan Kehormatan Perwira. Ya. Anggota Dewan Kehormatan Perwira saya sebutkan. Ini fakta semua. Ya. Kemudian bekerjalah Dewan Kehormatan Perwira ini memeriksa kasus ini. Setelah pemeriksaan, keluarlah rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira agar supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Itu kenyataan. Dari rekomendasi ini Pangdam lapor sama Presiden mungkin ya. Maka keluarlah keputusan Presiden memberhentikan Letjen Prabowo Subianto. Ini kenyataan. Itu kan hak konstitusi masing-masing mau pilih mana. Jadi tidak ada masalah. Kalau dia merasa yakin itu, hanya ada seorang senior kami mengatakan, kalau purnawirawan itu katanya, sudah purnawirawan masih memilih orang yang sudah dipecat dari TNI, ya itu dia bilang saya heran kalau ada purnawirawan masih memilih orang yang sudah dipecat dari TNI. Itu ngomongan senior saya, jenderal bekas Kasat. Ya heran dong kalau udah tahu dia dipecat masih kau pilih begitu jadi. Sikap politik ketiga jenderal ini nih bukan kali pertama menjadi sorotan. Pada Pilpres 2019, mereka berpihak kepada pasangan Jokowi Ma'ruf Amin yang bertarung melawan Prabowo Sandiaga Uno. Salah satunya, Jenderal Agung Gumelar, pernah menyatakan bahwa Prabowo terbukti melakukan pelanggaran berat dalam kasus penculikan aktivis tahun 98. Bahkan, Agung Gumelar mengklaim mengetahui secara detail bagaimana korban penculikan tersebut dibunuh dan dibuang. Kehadiran mereka dalam kubu yang sebelumnya ditentang menimbulkan pertanyaan besar nih. Apakah ada perubahan pandangan ataukah sekedar tindakan politik strategi saja? Nah, Mas Ganjar nih sebagai salah satu figur yang sedang berkompetisi dalam ajang politik memandang bahwa klarifikasi dari ketiga jenderal ini menjadi penting untuk memahami konsistensi dan integritas politik yang mereka pegang. Dalam konteks politik Indonesia yang sedang panas nih, perubahan sikap politik dari para pemimpin militer pensiunan seperti ini merupakan hal yang menarik buat diperhatikan ya. Nah, Mas Ganjar dengan keberaniannya mengemukakan pandangan terhadap dinamika politik tersebut nih menjadi salah satu contoh bagaimana para kandidat presiden berinteraksi dengan landscape politik yang terus berubah dan berkembang. Dengan perubahan sikap politik yang terjadi, masyarakat menantikan klarifikasi dan penjelasan yang dapat menegaskan kembali integritas mereka. Apakah pandangan politik mereka yang berubah menjadi cerminan yang penting bagi kepercayaan publik nantinya ke depan terhadap keadilan konsistensi dalam dunia perpolitikan di Indonesia? Kalianlah yang menilai. Oke, gue Iwan Chan, sampai jumpa di Channel Talk berikutnya.